Bocoran dari Kementerian Sosial untuk jadwal pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 2 beserta nominal uang yang akan didapat masing-masing KPM setiap komponennya. Dan inilah ciri-ciri KPM yang positif akan cair untuk bantuan PKH dan juga BPNT-nya di tahap 2 tahun 2023. Nah, seperti apakah ciri-cirinya? Nanti akan kita tunjukkan dalam video kali ini. So, untuk informasi secara lengkap pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru, valid, akurat di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Dan sebelumnya silahkan ketikkan dalam kolom komentar teman-teman itu namanya siapa, dari daerah mana saja, dan sudah cair ataupun belum untuk bantuan PKH di tahap satunya. Mengingat di sini sudah hampir PKH tahap 2 juga akan segera disalurkan. Oke sobat, lanjut ya, kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan kita di mana ada informasi penting terkait bocoran-bocoran dari Kementerian Sosial, dan tentu saja ini informasi yang wajib diketahui untuk seluruh KPM, entah itu PKH maupun juga BPNT. Bahkan masyarakat luas pun sekarang juga bisa berkesempatan mendapatkan bantuan PKH dan BPNT dengan ciri-ciri berikut ini yang nanti akan kita tunjukkan dalam kesempatan video kali ini. Nah, karena bagi KPM ataupun masyarakat dengan ciri-ciri nanti yang akan kita tunjukkan, maka positif akan mendapatkan bantuan PKH dan juga BPNT di tahap 2 tahun 2023. Oke sobat, di sini kita akan langsung saja untuk poin pembahasan yang pertama, itu untuk bocoran dari bantuan PKH di tahap 2 yang informasinya seperti berikut ini ya. Ini dia sumbernya. Nah, di mana dari Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini menjelaskan bahwa jadwal penyaluran PKH tahap 2 tahun 2023 ini pada bulan April ya, paling cepatnya. Pencairan bantuan ini untuk PKH tahap 2 kebetulan bulan April, jadi pas bersamaan awal puasa, ucap Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Nah, ini rencananya memang pada bulan April ataupun masih dalam tahapan awal puasa teman-teman, tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan diundur sesuai dengan kesiapan dari penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT. Nah, karena biasanya untuk bantuan PKH ini tidak lama jika sudah cair, maka akan disusul juga oleh bantuan BPNT. Jadi di sini apabila jadwal PKH-nya itu bulan April, maka untuk bantuan BPNT-nya pun ya kisaran bulan yang sama juga seperti pengalaman di tahun-tahun lalu maupun di tahap-tahap yang lalu. Lanjut di sini untuk pencairan bantuan PKH seperti biasa masih akan dilakukan selama 3 bulan sekali, yaitu nantinya untuk yang tahap 2 pada bulan April, Mei, dan Juni. Untuk periode pencairan di PKH tahun 2023 ini ada 4 tahap ya teman-teman. Dari mulai bulan Januari, Februari, Maret di tahap 1. Lalu nanti untuk yang April, Mei, Juni itu tahap 2. Yang Juli, Agustus, September tahap 3. Dan Oktober, November, Desember di tahap 4 ya. Dan sedangkan untuk tahap 2 ini jatuhnya yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Jadi memang untuk pencairannya itu paling cepat ya memang bulan April. Di mana untuk penerima bansos PKH di tahap 2 tahun 2023 ini terdiri dari 7 kategori dengan nominal bantuan yang bervariasi. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan teman-teman, yang nominalnya bantuannya yang diberikan itu sebenarnya berapakah dan apakah sudah cocok sesuai yang kita terima di tahap 1 kemarin. Nah, ini dia kategori penerima bansos PKH tahap 2 di tahun 2023 beserta besarnya nominal bantuan yang diterima setiap KPM. Untuk yang kategori pertama,
Untuk yang kategori pertama, kategori ibu hamil akan menerima bantuan senilai Rp750.000 per tahap ataupun 3 juta dalam 1 tahun. Lanjut untuk kategori yang kedua, kategori anak usia dini atau balita 0 sampai 6 tahun akan menerima bantuan senilai Rp750.000 per tahap dan nanti akan didapatkan 3 juta dalam 1 tahun. Lalu untuk yang kategori ketiga, kategori lanjut usia 70 tahun ke atas akan menerima bantuan senilai Rp600.000 per tahap ataupun 2,4 juta per tahun. Lanjut untuk kategori yang keempat, disabilitas berat akan mendapatkan bantuan senilai Rp600.000 per tahap ataupun setara dengan 2,4 juta per tahun. Lalu untuk kategori anak SD sederajat akan menerima bantuan sosial senilai Rp225.000 per tahap ataupun Rp900.000 per tahun. Dan kategori keenam, anak SMP atau sederajat akan menerima bantuan senilai Rp375.000 per tahapnya ataupun 1,5 juta per tahun. Lalu yang kategori terakhir, kategori ketujuh, kategori anak SMA ataupun sederajat akan menerima bantuan senilai Rp500.000 per tahap ataupun setara dengan 2 juta per tahun. Nah, untuk mengetahui apakah kita termasuk KPM ataupun tidak ya yang akan mendapatkan bantuan sosial PKH maupun BPNT di tahap 2 tahun 2023 ini, kita bisa mengeceknya yang terbaru ya teman-teman, yaitu di sini sudah muncul updatean di DTKS yang seperti ini nih. Nah, di mana untuk periodenya sudah muncul teman-teman. Contohnya ini nih, untuk PKH yang periode Januari sampai dengan Maret. Jadi di sini untuk tahap 1 sudah muncul. Dan apabila ada KPM yang saat dicek di DTKS muncul yang keterangan PKH tahap 1-nya keterangannya aktif seperti ini, maka peluang besar ataupun positif akan mendapatkan bantuan PKH di tahap 2 tahun 2023 beserta BPNT tahap 2 tahun 2023 juga. Karena di sini dari data terpadu kesejahteraan sosial ataupun DTKS, datanya baru saja diupdate ya teman-teman, kisaran 1 mingguan yang lalu. Maka dari itu di sini kita sudah bisa mengecek data yang terbarunya, apakah kita bisa mendapatkan bantuan sosial PKH maupun BPNT. Dan ternyata juga akan ada KPM yang baru untuk menerima bantuan PKH beserta BPNT. Karena seperti yang kita ketahui ada puluhan ribu KPM ataupun PKH yang dicabut kepesertaannya. Nah, video ini sempat kita upload, ini dia yang linknya kita masukkan dalam kolom deskripsi juga. Lalu ada penyebab lain yang menyebabkan KPM dicabut kepesertaannya dari penerima bantuan sosial. Nah, apabila ada KPM yang dicabut dengan jumlah yang banyak, maka akan ada KPM yang baru juga. Jadi di sini bagi masyarakat langsung saja ya mengecek apakah nama kita terdaftar sebagai penerima bantuan ataupun tidak dalam websitenya, ini dia cekbansos.kemensos.go.id. Lalu kita nanti masukkan domisili kita, lalu kita masukkan nama kita masukkan juga kode captcha, lalu kita klik cari data. Dan nanti di sini akan muncul apakah kita terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Kita bisa mengecek by name dan juga umur kita. Nah, apabila statusnya mendapatkan bantuan sosial, maka teman-teman bersiap-siap akan mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT di tahun 2023. Ataupun bantuan lainnya juga yang ada daftarnya dalam DTKS di sini. Ya, memang untuk informasi pencairannya secara fixnya tanggal pastinya berapa belum ada surat keterangan dari Kementerian Sosial ataupun belum ada SP2D-nya. Dan apabila nanti memang sudah turun surat resminya, akan kita informasikan ke teman-teman lagi ya tanggal berapanya, lalu nanti positif yang cair daerah mana sajakah, akan kita update informasinya. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting di program bantuan pemerintah. Nah, oke sobat, saya akhiri ya dalam kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat semua dan pastikan kita berjumpa lagi dalam kesempatan video selanjutnya.